Gimana hari ini, Prof? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, membahas tentang Nabi Idris. Nabi Idris ini disebutkan di beberapa riwayat bahwa beliau adalah orang yang pertama bisa menulis dan juga menggunakan pena. Sebenarnya kisahnya seperti apa, Prof? Silakan. Iya, setiap nabi itu adalah anak zamannya. Apa yang dimaksud setiap nabi anak zamannya? Nabi itu pinter mengantisipasi apa yang berkembang pada zamannya. Dan Allah pun juga memberikan suatu keistimewaan kepada nabi-nabinya sesuai dengan perkembangan zamannya. Maka itu juga misalnya mukjizat. Mukjizat itu juga Allah memberikan mukjizat itu kepada nabi-nabinya sesuai dengan perkembangan zamannya. Contohnya di zaman Nabi Musa dengan Fir'aun itu kan, yang paling viral itu adalah tukang sihir, ya kan. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa itu yang bisa melumpuhkan, bisa menundukkan tukang sihir itu sendiri. Dalam Al-Quran itu kan didemonstrasikan itu bagaimana hebatnya tukang sihir itu memainkan ular-ular, kobranya itu kan. Tapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, bisa memberikan ta'jiz, pelemahan terhadap mukjizat itu dengan cara melemparkan tongkat ke Nabi Musa, ya. Lalu tongkat itu menjelma menjadi ular yang lebih gede, menelan ular-ular itu. Bahkan ada juga yang mengatakan termasuk menelan tukang sihirnya itu sendiri. Setelah menelan semuanya, tarik lagi tongkatnya, jadi tongkat biasa. Jadi kalau kita lihat sejarah tongkatnya Nabi Musa itu diambil dari Min Buqatil Mubarakah dalam surah Al-Qasas ayat 60 itu ya. Ya, itulah pohon bisa berbicara, pohon bisa memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Dan tangkai pohon itulah diambil kemudian jadi tongkat, itulah nanti juga digunakan membelah lautan, kayak remote control gitu kan. Tongkat itu juga dipakai untuk menelan tukang sihir. Ya karena masyarakat pada waktu itu zamannya sihiran. Seperti itu. Nah kita lihat juga nabi-nabi yang lain, ya kan. Kekuatan-kekuatan diberikan oleh Nabi Ibrahim pada waktu itu Namrud. Wah, mainnya api, pembakaran segala macam. Tapi Allah berikan satu keistimewaan Nabi Ibrahim. Dia tahan api, ya kan. Dilemparkan ke lautan api, ya mereka pada keringatan, tetapi Nabi Ibrahim itu setelah gunung apinya, api unggungnya itu padam, tanpa sehelai rambutnya dimakan api, bajunya pun juga nggak makan api. Di atas bara api dia berjalan sambil makan pisang. Wah, kaget. Misalnya siapa lagi, Nabi Saleh. Ya, zamannya pada waktu itu tukang sihir juga sih, tapi Nabi Saleh itu mampu selamat daripada amukan virus yang ditimpakan Allah kepada Raja Samud pada waktu itu. Jadi setiap nabi itu diberikan mukjizat sesuai dengan konteks zamannya. Nabi Isa zaman itu ada zaman tabib yang sangat hebat, ya kan. Tapi sehebat apapun tabib itu tidak ada yang bisa menghidupkan orang mati. Maka diberikan mukjizat kepada Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati dan bisa mengobati penyakit yang di dokter-dokter lain tidak bisa mengobatinya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu ya diturunkan dalam masyarakat yang penyair. Ya, orang Arab itu terkenal dengan syair-syairnya yang sangat indah. Maka itu diberikanlah Quran dengan menggunakan nilai sastra yang lebih tinggi daripada kebiasaan syair itu. Sehingga ada kisah antara Musailamatul Kadzdzab yang mengklaim dirinya itu sebagai mbahnya penyair. Kalau dulu kita pernah kenal W.S. Rendra, mungkin Anda nggak dapat lagi ya. W.S. Rendra ini adalah mbahnya penyair Indonesia. Di atasnya itulah. Tapi mencoba menandingi Quran, nggak bisa. Ayat yang paling pendek dicoba palsukan. Inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, digantung di pintu Ka'bah 2
puisi ini, satu Al-Quran, Inna Atayna, satu ya karya seninya ini, Inna Atayna kal muhajir, pasal rabbika wa hajir, inna rabbaka lajulun fasir, diludahi oleh para pengamat. Ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan Al-Quran. Nah, Nabi Idris yang kita bahas hari ini, ya dia memang sosok figur yang unik ya, karena disilakan tadi itu yang pertama untuk bisa menulis dan keterampilan teknikal sifatnya. Ya kalau kita lihat sekarang ini kan, menulis itu kan bukan dalam pengertian mengukir seperti sekarang kan, membuat satu program juga itu juga adalah bagian daripada kata menulis itu sendiri. Nah, Nabi Idris salah satu keterampilannya itu adalah mampu menciptakan alfabetis yang pada waktu itu memang mungkin belum pernah ada. Jadi kecerdasannya di situ itu. Nah, mungkin kenapa ini diberikan keistimewaan kepada Idris seperti ini, Nabi Idris, karena mungkin pada zamannya juga itu sedang berkembang dan diberikanlah satu kemujizatan yang tidak bisa ditandingi oleh kebiasaan-kebiasaan unggul dalam masyarakat itu. Jadi Allah selalu menunjukkan bahwa prestasi nabinya jauh lebih hebat daripada orang yang berprestasi pada zamannya.